dari mahasiswa Magister Manajemen UPN VJ tahun 2021. Kali ini kami akan membahas 10 langkah yang dilakukan dalam brand management. Ini merupakan tugas mata kuliah dari Brand Management and Development yang dipandu oleh Ibu Dr. Alfati Siki Manggabarani SE MSI. Brand yang kami ciptakan adalah Mika Ichi, Best Japanese Food in the World. Langkah yang pertama itu adalah knowledge atau pengetahuan. Mika Ichi merupakan brand makanan Jepang yang dihadirkan untuk menggugah selera pasar. Menurut Google Trend, Japanese food atau makanan Jepang menguasai brand-brand di kota-kota besar seperti Medan, Makassar, dan Pulau Jawa. Jakarta sendiri menjadi kota paling atas untuk pecinta dan sebaran makanan Jepang. Kami membuat Google Business untuk Mika Ichi yang berlokasi di Ampera, Jakarta Selatan. Selain akurat tempat, menjadikan branding jadi lebih maksimal. Selanjutnya, insight. Di insight di sini ada business plan, itu adalah suatu yang harus menggambarkan sifat dari bisnis. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada sales and marketing, yaitu segala bentuk aktivitas penjualan dan pemasaran harus tetap merupakan aspek yang berbeda yang saling melengkapi dan dengan pendekatan branding. Kemudian ada GTM strategi, yaitu berfokus pada penawaran pasar untuk mencapai penetrasi pasar, target pendapatan dan profitabilitas serta difokuskan pada seluruh siklus hidup produk. Kemudian ada customer, yaitu adalah seorang yang menggunakan produk kita atau layanan yang kita punya. Kemudian ada kompetitor, yaitu pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Selanjutnya ialah brand unique place. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat 5 poin dalam insight. Saya akan menjelaskan masing-masing unique place dari poin-poin tersebut. Yang pertama ialah business plan. Business plan dari Mika Ichi ialah memberikan hidangan masakan Jepang yang memiliki cita rasa yang otentik. Kemudian dari sisi sales and marketing, kami akan memberikan customer journey dan customer experience yang mudah dan menyenangkan. Serta dalam bagian promosi, kami akan melakukan promosi melalui digital advertising dan juga billboard advertising. Selanjutnya, dari sisi go-to-market strategi, kami akan melakukan kolaborasi dengan bisnis lain dengan memberikan promosi dan diskon. Beberapa layanan online delivery untuk menjalankan go-to-market strategi kami ialah GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ialah dari sisi customer. Unique place yang kami miliki ialah kami akan buka sepanjang 24 jam selama seminggu untuk layanan delivery online. Kemudian, kami akan menyediakan berbagai layanan pembayaran agar memudahkan customer. Dan yang terakhir, tersedia berbagai layanan yang mudah untuk digunakan. Lalu, dari poin yang terakhir ialah kompetitor. Kami merasa unique place yang kami miliki, kami mampu bersaing dengan kompetitor yang sudah ada terlebih dahulu dibanding dengan kami. Tahapan yang ketiga itu adalah analisa. Analisa sendiri terdiri dari online metric. Hal itu dilihat dari pengukuran merek yang diciptakan berdasarkan yang pertama itu adalah histori, bagaimana penjajahan Jepang di Asia Tenggara di antara tahun 41 sampai tahun 45 itu membawa histori yang kental terhadap makanan. Banyak makanan Jepang yang diadopsi menjadi makanan lokal. Di sini juga ada retro branding. Ini kita sesuaikan dengan produk. Misalkan produk ramen, kita hubungkan dengan bagaimana penyajian mie ayam atau mie godok dan mie tek-tek yang ada di Indonesia. Kemudian ada awareness. Awareness digunakan untuk melacak pengenalan nama atau visibilitas merek, melakukan pengecekan ketersediaan merek dan nama produk dalam lembaga yang menanggulangi kepentingan merek berdasarkan varian produk. Itu seperti HACCP, Badan POM, sertifikasi halal dari lembaga penjamin halal.
Masih dalam step 3, analisa, yang selanjutnya adalah familiarity, di mana hal ini merupakan ukuran pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki calon pelanggan tentang merek. Apakah merek tersebut menonjol dan memiliki nilai-nilai yang dirasakan oleh customer. Sebagai contoh, ketika kita melihat logo Marugame, Serokya, dan Sushi Tei, tentu hal familiar yang akan kita ingat adalah jenis makanan yang dijual di restoran tersebut. Sehingga, brand makanan Jepang yang memiliki specialty akan lebih mudah diidentifikasi oleh pelanggan dan calon pelanggan. Yang selanjutnya, dari tahap analisa juga, yang terakhir adalah consideration. Hal ini merupakan metrik pertimbangan yang didasarkan pada purchase intention dan merupakan bagian penting dari customer journey. Consideration ini penting untuk memahami mengapa calon pelanggan ingin membeli merek tersebut. Sebagai contoh, ini bisa kita lihat untuk memilih brand ambassador yang identik dengan Jepang seperti Jerome Pauline untuk meningkatkan purchase intention. Lalu, untuk customer journey, ini dapat dilakukan dengan membuat promo ragam makanan Jepang yang dapat membuat customer merasakan experience seperti sedang di Jepang. Step 4, define. Di dalam step 4 ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, brand value. Mikaichi merupakan salah satu makanan khas dari negara Jepang yang bisa ditemukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mikaichi disajikan dalam berbagai varian rasa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para konsumen. Kemudian, Mikaichi juga memiliki aroma yang khas yang berasal dari bumbu dan rempah-rempah yang diimpor langsung dari negara Jepang. Sehingga siapapun yang mencium aromanya akan merasa lapar. Kemudian, nomor 2, brand pillar. Brand pillar, strategi merek agar mudah dikenal dapat dimulai dengan melakukan identifikasi pilar produk dan layanan inti perusahaan terhadap konsumen, dan hal ini akan membentuk fondasi merek perusahaan tersebut. Pada brand pillar, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu tentang kultur atau budaya yang mana kita ketahui Mikaichi merupakan makanan dari khas negara Jepang. Jadi untuk budayanya disesuaikan juga dengan makanan tersebut yang berasal dari negara Jepang. Kemudian story di sini bercerita tentang makanan dari Mikaichi tersebut. Kemudian service, pelayanan yang kita berikan terhadap konsumen. Kemudian experience. Jadi pada saat konsumen tersebut makan makanan Mikaichi, memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan ketika makan makanan dengan hal yang serupa tapi bukan berasal dari Mikaichi. Kemudian identity di sini merupakan sesuatu yang mengidentifikasi bahwa Mikaichi ini dari negara Jepang. Yang mana yang kita ketahui kita dapat mudah gitu kan ya, makanan ini dari negara Jepang karena memang bumbu-bumbunya langsung diimpor dari negara Jepang. Selanjutnya kita akan membahas terkait poin key differentiator. Ada 4 hal yang menjadi diferensiasi produk ataupun layanan dari Mikaichi dibandingkan dengan bisnis makanan Jepang yang telah ada atau existing saat ini. Yang pertama adalah terkait poin pricing. Harga-harga yang dijual kepada konsumen untuk produk-produk Mikaichi adalah harga-harga yang telah dianalisis sebelumnya melalui analisis segmenting, targeting, dan positioning. Sehingga harga yang dideliver ke konsumen adalah harga yang memang telah sesuai dengan target marketnya itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan poin service. Kami berusaha melayani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan kami melalui sosial media Instagram selama 24 jam. Jadi bagi customer yang memang ingin memiliki pertanyaan dan juga ingin menemukan jawaban secara cepat, dapat menghubungi Instagram Mikaichi untuk bisa menemukan jawaban dan juga mendapatkan kejelasan atas informasinya. Dan juga kami melayani penjualan secara offline dan online. Hal tersebut agar konsumen-konsumen yang memang ingin memakan langsung bisa kita layani dengan sifatnya dine-in, dan konsumen-konsumen yang memang jauh dari lokasi terdekat bisa dapat menikmati layanan dengan secara daring. Selanjutnya poin ketiga adalah terkait dengan produk quality. Produk-produk yang dihasilkan oleh Mikaichi adalah produk-produk yang telah berstandar BPOM, bersertifikat halal, dan juga telah memenuhi standar gizi dan juga tingkat protein yang telah ditetapkan oleh
legalitas Indonesia itu sendiri. Yang keempat adalah terkait poin location. Kami membuka berbagai macam booth maupun offline store yang tersebar di beberapa titik di Jabodetabek, sehingga customer yang memang menginginkan makan secara langsung produk-produk Mika Ichi dapat langsung mengunjungi lokasi-lokasi terdekat dari tempat yang saat ini konsumen berada. Poin selanjutnya adalah terkait dengan positioning statement. Positioning statement dari Mika Ichi itu sendiri adalah ditunjukkan kepada individual yang memang mencari makanan atau snacking untuk produk-produk makanan Jepang yang memang produk tersebutnya bergizi, lezat, dan juga secara harga mudah untuk atau ramah akan kantong dari konsumen itu sendiri. Kemudian produknya juga dapat ditemukan dengan mudah sehingga konsumen dapat secara dengan mudah menemui lokasi-lokasi titik penjualan dari Mika Ichi. Serta Mika Ichi itu sendiri juga memiliki positive mindset di customer mereka yang telah berkunjung dan juga menikmati layanan dari Mika Ichi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya positive review di berbagai media sosial ataupun platform-platform penjualan secara online. Kemudian, brand dari Mika Ichi itu sendiri adalah brand yang memang secara intensif terus menghadirkan produk-produk yang bersifat dari makanan Jepang yang bergizi, lezat, dan juga halal serta memenuhi standar BPOM. Step 5. Prepare. A. Atribut merek. Menciptakan atribut merek akan menggambarkan karakteristik merek untuk pengembangan dan penciptaan suatu identitas merek. Logo Japanese food yang kita buat ini akan menggambarkan kualitas produk yang akan kita hasilkan. Salah satu poin yang terdapat dalam atribut merek yaitu kemasan. Kemasan sangat penting untuk menginterpretasikan suatu brand. Kemasan dari Japanese food yang akan kita gunakan yaitu berbentuk lunchbox yang dimana ini berfungsi untuk can be reused. Jadi, untuk kemasan Japanese food kami akan bermanfaat untuk konsumen yang telah membeli produk. B. Esensi merek. Maksud dari esensi merek di sini merupakan suatu karakteristik untuk menggambarkan suatu merek, yang dimana ini berhubungan langsung dengan emosional seorang konsumen, dan ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mendapatkan konsumen yang loyal dan mendapatkan hati para konsumen. Tagline merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan esensi merek, karena dengan dibuatnya tagline, ini juga membuat suatu merek itu beda dan memiliki ciri khas oleh pesaingnya. Di mana tagline dari Japanese food ini sendiri yaitu Best Japanese Food in the World. Jadi ini bukan sekedar slogan, melainkan ini suatu bentuk komitmen untuk menyediakan makanan Jepang yang terbaik di dunia dengan bahan baku yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang terbaik dan juga dapat dijangkau oleh semua konsumen pada berbagai kalangan. Kepribadian merek. Dalam step prepare, kita harus mempersiapkan ciri khas dari Japanese food yang akan ditawarkan berdasarkan logo dan artinya. Terdiri dari gadis Jepang, yaitu yang melambangkan salah satu tokoh perempuan fiktif yang berasal dari Jepang, yaitu Oshin, yang digambarkan sebagai perempuan Jepang yang tangguh. Dan tokoh Oshin tersebut telah menarik perhatian dunia. Yang kedua, yaitu mangkok. Mangkok itu sendiri melambangkan salah satu alat makan untuk menyajikan makanan Jepang, yang salah satunya sangat ikonik yaitu ramen. Dalam logo itu sendiri, aroma ramen digambarkan sangat menggugah selera makan. Strategi konten. Dalam step prepare, kita telah mempersiapkan akan membuat konten-konten mengenai Japanese food yang ditawarkan di berbagai sosial media. Sosial media yang telah dipersiapkan yaitu melalui TikTok, YouTube, Instagram, dan Telegram. Dengan demikian, akan lebih diketahui produk Japanese food oleh konsumen. Selanjutnya adalah create atau tahap 6, di mana pada tahap ini suatu brand sudah sampai ke dalam tahap bagaimana sih cara membuat nama, merek dagang, pesan, kemudian voice of tone atau nada yang akan disampaikan dari brand itu sendiri kepada customer. Kemudian dari keempat elemen ini, saya akan menjelaskan poin-poin utamanya. Yang pertama adalah brand name atau nama brand, di mana untuk nama brand sendiri adalah hal yang paling penting karena nama adalah cerminan dari brand itu sendiri. Memutuskan nama merek bisa menjadi tugas yang sulit
Untuk melakukannya dengan benar akan sangat membantu jika memiliki cerita yang jelas. Hal ini membutuhkan persiapan yang matang dan pekerjaan untuk mencapai hal ini dilakukan selangkah demi selangkah. Artinya tidak bisa terburu-buru, karena pada nama brand itu sendiri harus memiliki cerita yang jelas. Kemudian yang kedua ada messaging atau perpesanan. Perpesanan di sini maksudkan siapa Anda, kemudian bagaimana cara mendefinisikan suatu merek, dan apa hal penting yang menarik pada pesan tersebut. Oleh karena itu, pesan di sini harus menjadi pusat perhatian banyak orang, karena semua itu bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah tone of voice atau nada suara. Nada suara di sini dimaksudkan berarti bagaimana suatu merek bisa berbicara kepada audiensnya. Menggabungkan kepribadian dan nada suara menciptakan gaya merek Anda dalam bentuk tertulis. Tetapi dalam jangka panjang, nada itulah yang akan memisahkan rata-rata dari yang terbaik dan perlu konsisten di seluruh komunikasi pada brand tersebut. Kemudian terakhir ada merek dagang. Setelah membuat nama merek dagang adalah hal terpenting karena merek dagang yang dimaksud di sini adalah brand sebagai aset. Brand sebagai aset dan harus bisa dilegalkan atau bisa dalam arti agar tidak bisa dicontoh oleh brand-brand lain. Saya akan menjelaskan mengenai brand name dan messaging, mengenai Mikaichi, di mana Mika sendiri dalam bahasa Jepang memiliki arti yaitu aroma yang wangi dan harum. Kemudian Ichi sendiri adalah artinya satu. Jika dikombin atau digabungkan, Mikaichi sendiri memiliki arti yang unik, yaitu satu aroma yang harum yang menjadi ciri khas dalam menu masakan Jepang. Kemudian dari messaging sendiri ini adalah pesan yang dapat disampaikan oleh Mikaichi adalah setiap rasa memiliki satu kesatuan aroma yang harum karena dibalut dalam beberapa rempah-rempah khas Indonesia, kemudian dikombinasikan dengan ciri khas makanan Jepang. Maka jadilah Mikaichi yang memiliki rasa unik dan aroma yang harum. Teman-teman, rasa Mikaichi itu sangat enak dan dapat memberikan kesan yang baik dalam setiap gigitannya. Maka dari itu, teman-teman harus mencoba Mikaichi ini. Step design. Dalam step ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Step ini erat kaitannya dengan step sebelumnya, terutama kebutuhan yang dipaparkan dalam step prepare. Step design menerjemahkan segala kebutuhan yang ada dalam konsep menjadi pendekatan desain yang akan menjadi pilihan untuk implementasi produk brand. 4 aspek terdiri dari yang pertama adalah logo dan tagline. Jelas sekali garis atau arah kebutuhan dari desain ini, yaitu Japanese food. Aspek yang kedua adalah gaya grafis, berkaitan dengan pemilihan tipografi, fotografi, image. Aspek yang ketiga adalah palet warna. Palet warna akan menguatkan brand values dan brand personality. Dan terakhir adalah pedoman dalam desain. Pedoman dalam desain ini merupakan adalah penggunaan standar. Jadi spesifikasi yang menggambarkan konsistensi dan brand integrity. Dalam general requirement-nya, kebutuhan warna jelas dengan dominan merah, putih, dan hitam. Ilustrasi logo menggambarkan kualitas produk dengan slogan Best Japanese Food in the World. Special message-nya adalah second home for customer, full service, dan special taste. Placement dari desain ini ditempatkan pada billboard, uniform, dan paperback. Nah, tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah mendesain logo. Di sini kita coba berikan beberapa alternatif desain logo. Ada 4 desain logo yang coba kita sampaikan dengan beberapa masing karakter dan pemilihan warna. Menggunakan branding name Mikaichi dengan beberapa alternatif penulisan, kemudian dengan tagline
best Japanese food in the world. Selanjutnya, dari 4 alternatif desain logo yang ada, kita akan lakukan market image testing. Nah, dari kesemuanya itu akan kita coba pilih nanti mana yang akan kita gunakan sebagai logo pilihan. Dan akhirnya dari tim memutuskan bahwa logo yang menggambarkan sepasang gadis Jepang dengan tulisan Mikaichi masing-masing warna merah dan warna hitam, gambaran sebagai sepasang gadis Jepang kembar dengan tagline Best Japanese Food in the World. Selanjutnya, dari desain yang sudah ditetapkan akan ditambahkan dalam beberapa penempatan seperti uniform, paper bag, billboard atau neon box, dan juga backdrop. Ilustrasi penempatan masing-masing logo terpada seperti gambar. Step 8, produce. Yang pertama dalam produce ini adalah promosi. Promosi pemasaran adalah metode paling penting dan menyeluruh untuk mengeluarkan merek kita dan nilai-nilai intinya ke dalam domain publik. Ini berfokus pada aspek promosi yang lebih luas yang mencakup 4 elemen bauran pemasaran dalam bisnis kita ini, yaitu 4P, adalah produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau tempat. Nah, contoh gambar di samping ini merupakan bagian dari promosi makanan Jepang atau makanan merek kita ini Mikaichi dengan menunjukkan harganya yang diskon seperti itu. Nah, ini bisa menjadi bagian dari promosi dengan menunjukkan diskon harga tersebut. Kemudian, selanjutnya ini adalah kampanye dan slogan. Kampanye pemasaran merek adalah upaya terencana, strategis, dan sangat bertarget untuk mempromosikan tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesadaran akan produk baru atau menangkap umpan balik pelanggan. Nah, slogan diterapkan pada kampanye untuk memberikan tema yang spesifik dan konsisten untuk mempromosikan pesan intinya. Nah, sebagai aturannya itu kampanye harus berjalan selama minimal 5 minggu atau 6 minggu gitu ya, untuk menciptakan dampaknya maksimal dan berlangsung tidak lebih dari 8 minggu untuk memastikan kampanye tidak terlalu akrab dengan audiensnya. Jadi kalau lebih dari 8 minggu itu mungkin 9 minggu gitu. Kalau lebih dari 8 minggu atau 9 minggu itu bisa bosan. Namun jika di lebih hanya 5 minggu saja itu tidak bisa akrab dengan audiensnya gitu ya. Seperti contoh kampanye dan slogan yang dilakukan oleh Mikaichi di bawah ini, itu go to eat atau pergi makan ke Mikaichi seperti itu, dan bring out the chopstick, pegang sumpitmu, seperti itu sekiranya. Selanjutnya dari step produce media make web series. Kita ketahui bahwa branded web series adalah bentuk konten marketing dalam format film pendek dari brand yang dikemas dalam durasi padat, serta diletakkan dalam sebuah platform yang mudah dibagikan seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya. Dengan sifatnya yang mudah dibagikan atau shareable, maka tak mengherankan jika web series cocok sekali sebagai konten untuk media komunikasi brand, karena shareable berarti bisa meningkatkan brand awareness secara efektif. Berikut ini contoh branded web series Indonesia yang seru dan bisa kamu tonton. Misalkan Sore, Istri dari Masa Depan yang diproduksi 2017 dari Tropicana Slim. Cerita Sunyi diproduksi tahun 2019 dari Tropicana Slim juga. Harap Senja di Tembagapura tahun 2019 dari PT Freeport Indonesia. Jejak Warna dari Toyota Indonesia. Pakai Hati dari Bank BRI. Kemudian Hijab Love Story dari dream.co.id dari Wardah. Second Chance 2014 dari Excel. Untuk menjadi konten yang shareable, branded web series harus dibarengi dengan jalan cerita yang menarik. Cerita yang emosional biasanya lebih mengena. Konten harus memiliki pesan tertentu yang bisa disampaikan kepada audiens dari target pasar sehingga brand purpose lebih simple. Jangan lupa, konten marketing itu sama dengan brand purpose plus what customer want. Kemudian step produce berikutnya adalah dengan mobile web, yaitu membuat aplikasi. Setelah kita buka
atau kita dirikan produk kita, brand kita, maka kita membuat web aplikasi yang bisa kita kerjasama dengan aplikasi deliver yang sudah ada. Jika Anda meluncurkan aplikasi mobile di application store milik Apple, usahakan untuk fokus pada 255 karakter pertama. Deskripsi dengan 255 karakter inilah yang akan dibaca pertama kali oleh calon pengguna tanpa harus menekan tombol more untuk membaca deskripsi yang lebih lengkap. Mereka baru akan menekan tombol tersebut apabila deskripsi pada 255 karakter cukup menarik dan memancing rasa penasaran mereka. Aplikasi mobile yang sukses mampu menyediakan solusi bagi masalah yang dihadapi pelanggan. Tonjolkan fitur-fitur utama. Fokus saja pada satu atau dua fitur utama yang mampu menjawab permasalahan pelanggan. Localizing atau penempatan deskripsi aplikasi Anda. Tuliskan deskripsi aplikasi Anda menggunakan bahasa lokal, di mana calon pengguna di negara-negara yang menjadi target Anda. Silakan download aplikasi Mika Ichi, silakan pilih menu, tunggu kurir segera datang. Step selanjutnya adalah step 9, yaitu rollout. Yang dimana rollout terdapat 4 bagian. Untuk bagian yang A adalah advertising and publicity. Mika Ichi dalam melakukan advertising and publicity-nya itu terdapat 3, yaitu melalui media sosial, melalui billboard, dan juga melalui baliho. Web and e-commerce. Web mencangkup segala sesuatu tentang Mika Ichi dan nilai-nilai bisnis secara sekilas. Seperti kita lihat pada gambar di samping, terdapat gambar produk makanan Jepang berupa sushi sebagai perkenalan salah satu produk pada Mika Ichi. Dan web ini bisa juga dijadikan sebagai pusat informasi mengenai produk yang tersedia, alamat penyebaran outlet, hingga nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain itu, web ini bisa dijadikan sebagai sarana promosi agar menarik banyak customer ketika melihat tampilan web Mika Ichi. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce menjadi tempat aktivitas jual beli Mika Ichi melalui media elektronik yang dapat memberikan pengalaman unik bagi penggunanya. Seperti yang kita tahu bahwa makanan Jepang hanya bisa dibeli ketika datang langsung ke toko-toko outlet, tetapi Mika Ichi bisa dilakukan pemesanan secara online. Selanjutnya, email marketing. Email marketing berguna untuk mengirim pesan elektronik yang dikirimkan kepada pelanggan atau calon pelanggan mengenai informasi produk, promo, atau event yang sedang berlangsung di Mika Ichi. Sebagai contoh pada gambar di samping, email marketing dijadikan sebagai pemberitahuan pesan yang disampaikan ke customer berupa promo-promo yang dilakukan Mika Ichi, atau sebagai sarana engage to customer semacam kasih ucapan ulang tahun untuk memberikan kesan perhatian ke customer agar customer merasa senang di hari bahagianya. Ini bisa berdampak baik bagi brand Mika Ichi. Untuk bagian D, yaitu sosial media. Saat ini, Mika Ichi telah memiliki beberapa akun media sosial dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Seperti di samping, ini adalah akun media sosial dari Instagram Mika Ichi, yang dimana dalam Instagram tersebut memberikan konten-konten pembuatan makanan ataupun juga penyajian makanan untuk menarik pelanggan dan juga pelanggan baru. Dan juga berisikan informasi-informasi produk yang dimiliki oleh Mika Ichi dan juga berinteraksi kepada pelanggan, yaitu dengan melakukan konten-konten ringan seperti kuis, memberikan informasi diskon, dan juga yang lainnya. Step 10, monitor. Monitoring dilakukan pada masing-masing step untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ekspektasi. Asosiasi. Asosiasi mengacu pada pemikiran dan kesan tertentu yang diciptakan oleh sebuah merek, yaitu dengan menilai sikap dan diferensiasi dari merek. Konsumen akan mengingat merek dengan menggunakan serangkaian atribut, pengalaman, gambar, dan hal-hal lain yang unik yang membuat merek menjadi menonjol. Asosiasi yang melekat pada Mika Ichi adalah tradisi makanan Jepang yang disajikan dengan menggunakan mangkok. Pengalaman. Kunci manajemen merek yang efektif adalah dengan menciptakan pengalaman merek yang positif dan berkesan antara pelaku usaha dan mereknya dengan pelanggan. Untuk mengukur efektivitasnya,
maka mencakup analisis pada media sosial, kemudian berlangganan atau subscribe, volume basis data, dan nilai penjualan. Untuk dapat bersaing dengan kompetitor, sangat perlu untuk membangun pengalaman-pengalaman yang unik yang tertanam pada konsumen atau pelanggan ketika menikmati produk atau jasa yang ditawarkan, di mana akan menciptakan kesan tersendiri dan unik dalam pikiran dan hati pelanggan. Mikaichi sendiri memberi pengalaman unik dengan pelanggannya, yaitu dengan menyesuaikan rasa makanan dengan lidah Indonesia, misalnya dengan menambahkan rasa pedas. Selanjutnya, pelanggan yang datang akan diberikan gift berupa tas yang terbuat dari kertas yang dapat didaur ulang dengan logo Mikaichi. Kemudian ada gantungan kunci yang unik dalam bahasa Jepang. Pada setiap gerai, pelanggan yang datang akan diberi sambutan dalam bahasa Jepang. Demikian pula ketika akan meninggalkan gerai. Selanjutnya, terdapat pula pemesanan makanan yang menggunakan aplikasi pemesanan yang digunakan dengan menggunakan touchscreen. Kemudian suasana resto dengan dekorasi Jepang dan seragam tradisional Jepang yang digunakan oleh karyawan resto terasa akan menyenangkan dan membuat pelanggan selalu ingin datang kembali. Pembelian. Saluran penjualan adalah cara untuk menarik, mengkonversi, mendekati, dan mempertahankan pelanggan. Bagaimanapun saluran penjualan akan tersegmentasi, yaitu yang menyangkut banyak hal tentang perilaku pembelian dari pelanggan. Tujuan penting dari saluran penjualan atau sales funnel ini adalah untuk mengajak target audiens menjadi pembeli. Dalam Mikaichi, saluran penjualan dilakukan dengan memberikan informasi lebih detail mengenai sejarah atau histori hidangan tersebut selama di Jepang, kemudian bagaimana ingredient masakan tersebut diperoleh, cara pengolahan, termasuk informasi mengenai kandungan gizi dan manfaat bagi tubuh jika mengkonsumsi makanan tersebut. Biasanya, customer akan tertarik dengan ingredient dan cara pengolahannya terhadap makanan yang menjadi favoritnya. Loyalitas. Loyalitas merek merupakan aspek yang sangat penting, karena sebagai ukuran seberapa besar kemungkinan konsumen untuk terus menggunakan merek tersebut. Cara paling efektif untuk mengukur loyalitas merek yaitu menggunakan survei dengan matriks yang telah ditentukan, di mana umpan balik dapat dikumpulkan langsung dari pelanggan. Asosiasi. Merek harus menjadi bagian penting dan terintegrasi dari proses manajemen merek. Lacak dan lakukan penyesuaian. Untuk melakukan tracking, Mikaichi memiliki database yang telah melakukan pembelian baik pelanggan online maupun offline. Proses yang dilakukan yaitu menjaga kualitas produk, menjaga cita rasa, dan menjalin komunikasi dengan pelanggan. Dengan adanya komunikasi dua arah yang sangat mudah, tracking kepuasan pelanggan dapat diperoleh. Hal ini akan menjadi positif bagi Mikaichi untuk selalu menjaga kualitas, kontinuitas, dan ekspansi ke target pasar yang baru. Terima kasih.